Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini podcast hadir kembali untuk menemani segala aktivitas teman-teman semuanya. Semoga aktivitas teman-teman semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan kajian podcast tentang perilaku seseorang, terutama perilaku anak ya. Jadi kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita sejak dini, dan bagi yang nonton video ini, yang mendengarkan podcast ini, yang usianya masih kecil atau menginjak remaja, mau dewasa juga, bisa digunakan untuk diri sendiri. Oke, pada pembahasan yang selanjutnya ini yakni al-waladul waqih. Jadi anak yang buruk akhlaknya. Gimana itu contohnya? La yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Jadi anak yang buruk, seseorang yang buruk itu adalah orang yang tidak punya adab kepada kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya. Nah, di pembahasan yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada guru-gurunya. Kemudian wala yahtarimu man huwa akbaru minhu. Dia tidak menghormati orang yang lebih besar atau yang lebih tua dari dia. Jadi kepada yang lebih tua dia enggak enggak hormat gitu. Wala yarhamu man huwa asgharu minhu, dan dia tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda, yang lebih kecil daripada dia. Jadi tadi tidak menghormati yang tua, sekarang dia kepada yang kecil dan tidak sayang juga. Nah, ini contoh bagi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita banyak ditemui bahwasanya anak-anak sekarang itu kan akhlaknya kurang baik ya. Entah itu karena pendidikan di keluarga atau juga pendidikan di sekolah juga kurang mendukung. Akan tetapi terkadang memang dari keluarga sendiri yang kurang memperhatikan akhlak anak. Bahkan seringlah kita sebagai orang tua itu mengajarkan, memaksakan kehendak kepada anak kita, sehingga anak kita itu mengelunjak gitu ya. Anak kita itu merasa tertekan sehingga ingin meluapkan ketertekanan itu dengan cara memberontak. Ya biasanya kan dalam keluarga itu terjadi perbedaan pendapat dengan antara anak dengan orang tua. Itu hal yang biasa. Nah, kemudian bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi? Kita itu berbeda pendapat dengan anak atau kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, berbicara tentang perbedaan pendapat ini, kita harus bijak untuk berbicara. Berbicaralah dengan baik dan lembut. Jadi dalam ayat Al-Quran itu, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi, teman-teman, kalau memang kita berbeda pendapat kepada orang tua, maka setidaknya kita bisa obrolkan kepada orang tua dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan dan santun. Jangan kemudian kita mengeraskan suara, jangan kita kemudian menggunakan narasi-narasi yang tidak enak didengar oleh orang tua kita. Kita bermusyawarah sebagaimana kita
kita sering lakukan, misalkan dalam organisasi kita bermusyawarah lah seperti itu. Kita enggak apa-apa kita ajukan pendapat kita kepada kedua orang tua kita. Gini loh Bu, menurut saya berdasarkan pengalaman saya begini-begini, bahwasanya pekerjaan yang membutuhkan, misalkan ini masalahnya terkait orang tuanya itu pengen kita jadi PNS, sedangkan kita itu nggak cocok jadi PNS karena nggak senang kita itu diatur terus lah gitu. Intinya saya itu kepengen jadi pembisnis kan gitu. Nah kita omongkan saja, kalau jadi PNS itu Bu, saya itu harus berangkat jam 7 pulang jam 5. Dan terkadang kalau misalkan mendadak ibu butuh bantuan untuk diantarkan, saya belum tentu bisa langsung mengiyakan karena punya kewajiban di sekolah, nah, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya jualan, berbisnis begitu Bu ya, kapanpun ibu membutuhkan saya insya Allah siap, karena kan saya sendiri yang punya toko, saya sendiri yang punya jualan, kan sewaktu-waktu ya saya bisa menutup sendiri kan gitu. Nah jadi menggunakan kata-kata yang baik seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dari waladul wakih lagi, yaitu anak yang buruk itu juga wayakdzibu idza takallama wa yarfa'u sautahu idza dhahika. Berbohong ketika berbicara dan mengangkat suaranya ketika ketawa. Nah, ini banyak sekarang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Wayakdzibu idza takallama, berbohong ketika berbicara. Nah, terutama berbohong itu agar orang bisa tertawa. Wah, ini celaka kalau kita buat cerita gitu ya. Ceritanya itu cerita bohong. Nah, tujuannya itu untuk membuat teman-teman kita itu tertawa. Wah, ini kan bahaya sekali. Karena ada hadis dari Rasulullah, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma. Celaka bagi orang yang berbicara dengan pembahasan yang membuat orang itu agar tertawa. Fayakdzibuk, kemudian cerita itu atau pembicaraan itu dia berbohong. Wailullah, celaka dia, kata Rasulullah. Makanya teman-teman sekalian saat ini yang suka bercanda misalkan gitu ya, suka ingin membuat teman-temannya tertawa ya, karena kok setiap hari kok murung terus, kerja terus, kali-kala kita refreshing, kita ketawa bareng gitu misalkan ya. Nah, kita membuat cerita-cerita yang tidak benar agar orang-orang tertawa. Tujuannya memang menghibur, tapi tentu ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dampaknya ya akan kepada kita sendiri kan begitu. Rasulullah apa itu tidak pernah bercanda? Pernah bercanda juga Rasulullah, tapi bercandanya Rasulullah itu tidak bohong. Contoh misalkan salah satu ceritanya, ada seorang nenek, dia bersama Rasulullah ingin pulang, tapi sama Rasulullah itu ditahan dulu, nanti gampang, nanti saya nanti kalau sudah mau pulang saya bawakan anaknya unta ya. Jadi neneknya ini disuruh naik anaknya unta begitu. Ketika neneknya bertanya, loh untuk apa anak unta, gimana saya mau naik anak unta gitu loh. Oh sudahlah, gampang lah gitu. Akhirnya ketika sudah waktunya pulang, dibawakan unta yang besar, ya unta besar yang bisa dinaiki. Akhirnya si nenek ini ya bingung kan, loh katanya tadi anaknya unta, kok sekarang unta yang besar. Loh walaupun ini besar kan tetap ini anaknya unta kan, kata Rasulullah. Wah itu kan ketawa si neneknya, oh iya juga ya. Nah ini bercandaan yang cerdas dan kreatif tapi tidak berbohong. Nah jadi mungkin ini referensi bagi teman-teman yang suka membuat teman-temannya tertawa, yang suka menghibur teman-temannya. Carilah dengan cara yang benar ya, tanpa berbohong. Oke, lanjut pada pembahasan berikutnya. Wa yuhibbus syatma, ya orang yang jelek itu, orang yang tidak punya akhlak itu, dia suka memaki-maki. Wal kalama al qabiha, dan suka berkata yang tercela. Wal mukhasamata, dan suka bertengkar.
wa yastahzi'u bighairihi, dan suka memperolok-olok orang lain. Nah, ini termasuk contoh lagi dari orang yang tidak punya akhlak yang baik, punya akhlak yang tercela. Nah, di pertama barusan yang disebut itulah suka memaki. Ini kan termasuk dari bully kan, ya gitu kan. Dan juga wal kalam al qabiha kan begitu. Kata-kata yang kotor itu kan juga kata-kata yang tidak pantas diucapkan, itu juga kan pembulian. Apalagi wal mukhasamah, soal itu sampai wis tengkar, dia sudah berkelahi ya. Nah, yang terakhir wa yastahzi'u bighairihi, dia suka memperolok-olok orang lain. Ya, memperolok-olok itu juga termasuk bully, termasuk memberi gelar kepada teman-temannya, gelar yang buruk atau nama-nama hewan lah intinya gitu kan. Ini sering ya. Wah, ini bahaya sekali kalau kita lakukan di sekolah, terutama banyak sekali. Oke. Nah, terkait bully itu kan banyak macamnya. Misalkan bullying secara fisik, tadi mukhasamah itu kan bullying secara fisik. Dia sampai memukul, sampai cubit dan sebagainya, kan sudah bullying dalam bentuk fisik. Nah, tapi sebenarnya yang lebih bahaya itu adalah bullying secara verbal. Verbal itu kan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat. Memang secara fisik dia tidak sakit, tapi kalau misalkan ini dilakukan terus, bisa jadi itu menyebabkan kerusakan psikis. Jadi mentalnya itu bisa rusak. Setiap hari dibully, akhirnya dirinya sudah merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sudah tidak percaya dengan diri sendiri, akhirnya minder setiap hari. Wah, itu dampak dari bullying secara verbal. Wah, ini. Kemudian yang ketiga itu ada bullying secara relasional. Nah, maksudnya relasional itu ya bullyingnya secara relasi, secara hubungan antara teman. Jadi digosip. Ada teman satu kelas gitu kan ya, itu digosipin. Oh, itu loh setiap hari itu kok malam-malam keluar gitu ya. Digosipin terus, padahal dia kan les gitu malam-malam itu. Tapi karena digosipin yang nggak benar, itulah namanya disebut dengan bully relasional. Akhirnya ketika dia tahu bahwasanya teman-teman menggosipi seperti itu, wah, ini kan bisa juga merusak mental. Nah, yang berikutnya itu adalah bullying cyberbullying. Nah, jadi bullying yang sifatnya itu di media sosial. Wah, ini sangat parah kalau sudah media sosial ya. Karena siapa saja itu bisa lihat. Kalau tadi yang relasional itu kan hanya teman-teman kita saja yang bisa dengar. Tapi kalau sudah di media sosial, siapa saja bisa melihat dan bisa di forward atau dikirim ke share ke yang lain-lain juga. Bahkan bisa jadi satu Indonesia itu tahu dengan bullying ini, dan ini parah sekali kalau misalkan terjadi. Bisa membuat orang itu jadi gila bener lah gitu. Nggak berani lagi keluar kemana-mana. Kalau misalkan bullying yang relasional kan mungkin dia hanya mindernya di daerahnya saja, karena yang tahu di daerahnya saja. Tapi kalau sudah cyber, satu Indonesia sudah tahu, dia mau keluar itu ya bingung kan gitu. Mau ke daerah sini ya juga dia tahu, ya mau ke kota ini juga tahu. Akhirnya repot lah gitu ya. Mungkin kita sudah pernah dengar ya yang lagi viral kemarin-kemarin ini tentang dukun yang palsu. Itulah intinya. Itu kan termasuk bisa kerusakan mental juga kan satu negara itu tahu semua dengan dukun palsu ini. Jadi mau pindah ke kota Jakarta ya tahu orang Jakarta, mau ke kota Surabaya juga tahu juga orang-orang di sana. Jadi gak bisa kemana-mana lagi akhirnya kan begitu. Bahaya intinya bullying itu. Oke, kemudian memberi gelar buruk. Wah, ini memberi gelar buruk ini bahaya juga. Jangan memberikan nama-nama hewan lah kepada teman-teman kita ya, itu tidak boleh. Oke, yang berikutnya wa yatakabbaru alaihi, dia menyombongkan diri. Wala yastahyi ay ya'mala qabihan, dan dia tidak malu kalau berbuat yang tercela. Wala yasma'u an-nasihata, dan dia tidak suka mendengar nasihat. Nah, ini termasuk juga contoh orang yang tidak punya akhlak yang baik. Nah, kalau masalah kesombongan ini ada penyakit mental yang disebut dengan
narsistik. Nah, narsistik ini mirip ya dengan, bukan mirip lagi, memang itu asal kata dari narsis. Nah, di era media sosial ini kan kita temui banyak teman-teman kita yang narsis. Bisa jadi kita sendiri juga narsis kan, sering foto selfie misalkan. Itu sudah salah satu dari sifat narsistik ini. Misalkan suka selfie kemudian di-share di media sosial, di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang nge-like dia suka, kalau nggak ada yang nge-like dia nggak suka, sedih. Bahwa itu termasuk sudah penyakit jiwa narsistik ini. Nah, kemudian dalam narsistik ini ada gejala-gejala yang bisa kita lihat. Apakah kita termasuk dari orang yang sudah punya penyakit narsistik ini? Ya kalau tidak punya ya alhamdulillah, tapi kalau sudah ada tanda-tanda ini, nah kita segera introspeksi diri agar kita bisa berubah ya. Apa ya itu ciri-cirinya? Yang pertama, percaya bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, jadi ketika dalam kelas itu dia percaya bahwa saya yang paling baik dibandingkan yang lain. Yang lain itu apa? Tidak ada artinya. Nah, ini adalah salah satu gejala narsistik yang sudah mengidap kita. Kalau kita misalkan punya sifat ini, maka segeralah untuk merubahnya sebelum penyakit ini benar-benar melekat ke dalam diri kita. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah melebih-lebihkan prestasi atau bakat. Ya prestasinya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Misalkan tingkat kecamatan saja juara 1 ke tingkat kecamatan gitu. Wah tapi itu bangganya luar biasa. Wah saya ini prestasinya luar biasa, saya juara 1. Wah macam-macam. Termasuk bakatnya juga. Wah saya ini bisa desainer. Saya ini bisa nih. Wah yang lain di sini nggak ada apa-apanya. Saya itu sampai bisa tembus sampai ASEAN itu desainernya. Wah. Jadi ada kata-kata membanggakan diri ya. Kalau istilahnya dalam Islam itu kan ujub gitu kan. Narsistik itu adalah ujub. Wah ini kalau kita sudah sering membanggakan prestasi kita, ambil setiap hari atau setiap waktu lah yang kita omongkan itu kepada teman-teman seperti itu. Ketika ada teman menceritakan, kemarin saya menang lomba desainer. Oh kamu kan masih tingkat kabupaten, saya sudah provinsi. Wah artinya dia mencoba meninggi dengan merendahkan teman-temannya. Oke, kemudian yang ketiga, mengharapkan pujian dan kekaguman dari orang lain. Wah ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu dia sudah yang dipikirkan itu hanya pujian dari orang lain, termasuk membuat menjadi prestasi. Tujuannya itu bukan karena dia karena ingin memanfaatkan anugerah akal yang telah diberikan oleh Allah. Itu bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah agar dipuji oleh orang lain, agar orang lain itu bisa kagum. Wah nanti kalau saya menang ini orang-orang pada kagum ke saya. Wah itu kan termasuk dari narsistik juga itu. Nah, kalau misalkan kita sudah berprestasi tapi tidak ada yang muji, wah itu sedihnya bukan main itu. Saya sudah berprestasi, saya sudah lulus tingkat provinsi, tapi kok udah ada yang muji saya gitu loh. Malah kok muji teman saya itu yang juaranya kecamatan. Nah itu kan ya ini sudah punya penyakit jiwa lah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengharapkan orang lain untuk menyetujui ide dan rencana yang dibuatnya. Kalau diskusi, pokoknya idenya itu harus diterima. Pokoknya yang paling bagus idenya ya dia. Memang dia kadang mendapatkan, ayo kita bermusyawarah lah. Sebenarnya musyawarah yang dia lakukan itu bukan untuk mencari ide yang paling baik, tapi ingin menunjukkan bahwa idenya yang paling terbaik dan harus diterima oleh orang lain. Jadi kan gak enak kalau tiba-tiba langsung diputuskan kita akan melakukan rencana A dan B misalkan. Kan tidak enak. Jadi dia melakukan musyawarah dulu dengan orang-orang yang satu tim, tapi tujuannya bukan mencari ide yang terbaik. Tujuannya adalah untuk memaksa orang-orang yang menjadi tim musyawarahnya itu menerima idenya.
Jadi walaupun yang idenya temannya itu bagus lah menurut dia, tapi tidak bisa. Pokoknya punya saya yang harus dilakukan. Nah, ini termasuk juga narsistik. Nah, yang terakhir yang sangat aneh yaitu percaya bahwa orang lain iri terhadap diri sendiri. Jadi memang sumber kesuksesannya itu adalah kalau orang lain itu iri. Misalkan dia punya bakat, dia punya prestasi, itu menganggap teman-temannya itu iri kepada dirinya karena dia berprestasi. Misalkan dia kaya, punya banyak harta, itu menganggap orang-orang yang di sekitarnya, teman-teman yang selalu mendampinginya itu adalah orang yang iri kepada dirinya. Wah, ini anggapan dia, padahal sebenarnya nggak biasa-biasa saja tuh. Padahal bisa jadi juga temannya itu lebih kaya sebenarnya gitu loh. Ya itulah namanya penyakit jiwa. Semoga kita terhindar dari penyakit jiwa itu ya. Oke. Kemudian selain narsistik tadi juga disebutkan atau sombong, wala yastahyi ay ya'mala qabihan, yaitu tidak malu kalau misalkan melakukan perkara atau hal-hal yang jelek. Nah, ini ada qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'ala shimali wa anta 'ala dzambi a'zamu minadz dzambi. Tidak punya rasa malu dengan malaikat pencatat amal yang berada di kanan dan kirimu ketika engkau berbuat dosa adalah sebuah dosa yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Misalkan kita mencuri, naudzubillah, bukan kita ya, orang yang ada yang mencuri, dia berzina, dia minum minuman, tapi dia tidak merasa malu, tidak merasa berdosa, bahkan bangga dengan kelakuannya itu, maka dosanya itu lebih besar dia merasa tidak berdosa dibandingkan dia minumnya, dibandingkan dia berzinanya. Zina itu termasuk dosa besar, tapi merasa tidak berdosa, tidak malu dengan pencatat amal baik dan buruk, itu lebih besar dosanya. Wah, itu dosanya 2 kali sudah, dan lebih besar lagi gitu. Kemudian wa khaufuka minar rihi idza harraka satra babika wa anta 'ala dzambi wa la yattaribu fuaduka min nadrillahi ilaika a'zamu minadz dzambi. Jadi rasa takutmu terhadap angin yang menggerakkan kain penutup pintu kamar yang engkau sedang melakukan dosa di dalamnya, namun jantungmu tidak berdegup kencang karena sadar bahwa Allah melihatmu. Nah, itu adalah sebuah dosa yang lebih besar dibandingkan dosa maksiat yang kau lakukan. Jadi yang digambarkan di sini adalah ketika ada di kamar, misalkan ya berzina ya, melakukan kemaksiatan zina, dan pada saat itu pintunya atau kain penutup pintunya itu bergerak. Nah, itu kan takut ketahuan lah intinya dia takut ketahuan, loh kok bergerak, takut ada orang, takut ketahuan jantungnya itu kan bergetar. Nah, akan tetapi dia tidak bergetar jantungnya mengingat Allah itu sedang melihatnya gitu. Jadi kalau ada manusia yang datang dia deg-degan, tapi kalau Allah yang melihat itu dia tidak deg-degan. Wah, ini termasuk juga dosa yang besar. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk orang ini ya, amin. Dan juga tidak termasuk orang yang suka bermaksiat juga. Oke, kemudian yang terakhir juga ada wala yasma'un nasihata, dia tidak suka mendengarkan nasihat. Jadi ada memang orang yang sudah tidak suka mendengarkan nasihat. Kalau dinasihat itu ya ndak mau kan gitu. Wa qala an-naimu yuqadu wal ghafilu yadhkuru wa man lam yajid fihi at-tadhkiru wat-tanbihu fahuwa mayyitun. Orang yang tidur itu harus dibangunkan, dan orang yang lupa harus diingatkan. Dan siapapun yang dalam dirinya tidak ada kemanfaatan peringatan, maka dia adalah mayat. Jadi kalau misalkan orang yang tidur ya dia harus dibangunkan kan gitu, biar dia terbangun. Tapi kalau orang yang lupa ya harus diingatkan. Tapi kalau orang yang sudah diingatkan
tapi dia tidak ada efek, berarti dia itu sama dengan mayat yang berjalan. Nah, mayat berjalan itu kan kalau dalam sinetron atau di TV-TV itu kan zombie, ya mungkin mirip-mirip zombie lah gitulah, cuma dia bisa mikir gitu. Zombie berjalan karena tidak bisa menerima nasihat gitu. Nah, jadi memang kita kan kalau misalkan bersama dengan teman-teman kita, kemudian ada salah satu dari teman kita berbuat maksiat gitu ya, melakukan dosa, kita kan wajib untuk menasihati dia. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa menerima nasihat kita tidak usah bersedih, karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Mereka hatinya berubah, mereka hatinya tersentuh, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menasihati dia dengan cara yang baik. Urusan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jadi sudah, kita tidak usah sedih misalkan ya ketika menasihati orang-orang di sekitar kita. Yang terpenting kita menjalankan kewajibannya. Oke teman-teman, pengajiannya atau ngajinya ya, podcastnya sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, dan kita nantinya di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.